warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat inspiratif semuanya, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Ibnu Muafiqoh. Kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Kak Suanah ya. Ya betul. Kak Suanah ini datang dari mana ya kalau boleh tahu? Datangnya sih tadi bersama kita dari Serang. Dari Serang ya, dari Serang. Tepatnya di mana? Serang tuh luas loh. Serangnya tepatnya di belakang kampus, Kak. Di belakang kampus. Cicari Jaya. Oh, Cicari Jaya. Kita ya, boleh ya? Boleh. Saya tanya-tanya sedikit Ya. tentang kali ini kita agendanya di acara Bunyai ini. Bincang usaha banyak inspirasi. Jadi Masya Allah. Kak Suanah ini punya usaha nih. Usaha lumayan lah ya, merintis lah ya. Merintis. Nah, Amin. coba Kak Anas sedikit terangkan usahanya nih di bidang apa sih gitu? Oh, Masya Allah. Langsung aja nih, Kak. Boleh, Oh, boleh iya. sedikit nanti kita sharing sharing ya. aja bersama ini, Maya. Ya. Sebenarnya sih lebih tepatnya bukan usaha untuk berniatkan mencari uang aja ya, Kak. Lebih tepatnya kayak sembari dakwah gitu. Oh, sambilan ya. Ya. Saat ini sih sedang merintis yaitu di dunia kesehatan. Salah satunya itu bekam ya. Bekam. Masya Allah. Teman-teman pasti ada segelintir ya, lumayan banyak yang belum tahu kayaknya ya Iya. bekam tuh ya. Karena rata-rata kalau sakit mungkin ke dokter, Langsung cek ya, ke dokter, ya ke betul. medis ya kan. Ke medis. Nah, bekam tuh apa sih Kak? Ya, jadi bekam ini sebenarnya sudah ada ya, Kak, dari sejak zamannya Rasulullah SAW. Itu udah sejarah banget gitu. Iya. Cuman sekarang gitu ya, kayak sudah tertimbun gitu. Jadi perlu kita gali gitu, karena sejarah itu kayak harus kita hidupkan kembali gitu. Jadi bekam itu ya bagian dari sunnah Rasul, pengobatan yang ideal banget gitu, Kak. Jadi pengambilan darah kotor dari anggota tubuh kita gitu, dikeluarin darah kotornya gitu, dan itu membuat tubuh kita itu rileks gitu. Oh gitu. Nah, sebelum kita ngomongin tentang bekam itu apa gitu, titiknya di mana gitu ya, alamatnya dulu deh di mana Oh, nih. Masya Allah. Siapa tahu teman-teman pengen datang nih ya ke rumah. Boleh. Nama itunya apa? Nama brandnya kali ya. Nama brandnya betul. itu Geria Bekam Anah. Geria Bekam Anah. Geria diambil dari Geria itu karena Bahasa Banten. ya, mengenalkan kita bangga dong jadi orang Banten. Geria tuh rumah. Geria itu rumah. Betul. Bekam ya bekam. Anah nama sendiri. Oh gitu ya, karena punya sendiri. Iya, nih. seperti itu. Punya sendiri. Emang Kak Anah nih umur berapa sih? Kok udah punya usaha gitu? Oh, Masya Allah, umurnya baru kepala 2. Masya Allah, baru kepala 2 ya, berarti masih muda nih. Masih anak milenial nih, belum menikah kan? Belum. Belum ya, tapi alhamdulillah udah punya usaha sendiri. merintis ya, Kak. Alhamdulillah, Insya Allah, mohon doanya. Alamat ininya rumah Geria Bekam Bekam Anah? Anahnya di mana? Ya, saat ini Atau nomaden? Nggak tentu. ya, gitu. jadi ada nomadennya, ada tetapnya, Kak. Oh, gitu. Tetapnya itu tentunya di asrama saat ini. Asrama. Mohon doanya semoga cepat punya klinik sendiri, teman-teman. Amin. Saat ini jika ada yang bekam gitu ya, itu datangnya ke asrama karena memang asrama itu khusus muslimah gitu. Jadi tidak campur baur. Adapun berpindah-pindahnya kondisional, jika dipanggil ke rumah-rumah itu pun bisa gitu. Oh bisa ya. Berarti bekam yang Kak Anah pegang ini khusus untuk akhwat ya? Ya, Tidak tidak menerima sembarang- hewan. tidak sembarangan ya. Menerima hewan juga, khusus bapak sendiri sama kakak sendiri. Masya Allah, beda aja ya. Oh. Boleh. Rumah Geria Bekam Anah. rumah Geria Geria Bekam Bekam Anah. Anah. Itu bisa dipanggil ke rumah-rumah ya? Bisa. Bisa kapan aja. Itu Iya. jamnya dari jam berapa sampai jam berapa tuh boleh? Ya, sebenarnya kalau adab bekam itu ada adabnya sendiri, Kak. Jadi baiknya untuk berbekam itu kan di hari siang ya, siang. Dan kalau di hadis itu ya ada tanggal-tanggal sunnah, Kak. Jadi ada tanggal 17, 19 dan 21. Itu tanggal sunnah hijrah untuk berbekam yang dianjurkan oleh Rasulullah gitu. Oh, bukan tanggal Masehi ya? Bukan hijrah. Kita pakai hijriah. Iya. Oke. Betul. Nah, bekam itu
apa jangka ininya deh Kak, dari bekam kita nih, misal aku bekam nih ya, Kakak di ini tanggal bekam. sekarang nih ya. Sekarang tanggal berapa nih Kak? Tanggal berapa ini? 12 Lupa. ya? 13 ya? Ya 13 bekam nih. Nah nanti boleh bekam lagi tuh kapan? Apa Tanggal boleh setiap 13 tadi. hari? Oh, sebulan sekali. Sebulan sekali betul. Sebulan sekali boleh bekam ya. Khasiat bekam tuh apa sih Kak? Masya Allah, ngomong-ngomong manfaat ini bekam sangat banyak sekali. Yang pertama ya, untuk melancarkan aliran darah Kak. Jadi selama ini kan kita terhambat gitu ya. Kita juga setiap hari kan makan yang belum tentu bersih semua, Betul. sehat semua gitu. Betul. Apalagi di kalangan kita sendiri mahasiswa gitu ya. Betul. Dimana hobi banget jajan gitu ya, Betul. sembarangan gitu. Masya Allah ya. Itu mengambil aliran darah yang kotor itu untuk melancarkan zat-zat ya, zat-zat yang kimia yang kotor sudah ya. tidak dibutuhkan ke tubuh kita. Jadi agar aliran darah yang bersih itu tuh lancar gitu. Ngomong-ngomong ini kan masalah darah ya. Bekam diambil darahnya. Kalau kita nih sebagai perempuan yang sedang menstruasi, Masih haid, itu bener. boleh? Boleh. Jadi maksudnya gini, kalau wanita sedang haid nih ya, itu tidak boleh dibekam. Tapi tetap dianjurkan untuk berbekam. Karena apa? Karena ternyata aliran darah itu tidak semua keluar lewat jalur itu. Tetapi memang ada harus dikeluarkan itu lewat bekam gitu. Karena adanya di lapisan kulit Kak. Ya, saya simpulkan berarti tidak boleh ketika Haid. Tidak haid ya, tidak sedang haid iya, karena mungkin akan menimbulkan efek samping kali ya, lemas atau mungkin Efek sampingnya bisa lemas karena sama-sama mengeluarkan darah kotor. Karena haid ke satu kedua tuh biasanya memang lemes ya. Iya betul. Betul. Jadi ya itu. Ini sudah diizinkan oleh orang tua atau gimana? Masya Allah, alhamdulillah orang tua dan keluarga senang ya. Bahkan setiap kali ke rumah itu saya sendiri menjadwalkan keluarga itu untuk berbekam juga. Iya, sebelum kita memberikan manfaat untuk orang lain, Ya, gitu. keluarga sendiri Keluarga lebih sendiri. merasakan dulu gitu. Iya, Masya Allah sekali ya. Ini memang bekam itu masih banyak, sepertinya masih banyak yang belum tahu. Tetapi ini tuh sunnah Rasul loh gitu. Iya betul Kita Kak. harus tahu dan kita juga harusnya rutin gitu kan ya, Betul. berbekam gitu. Dan dengar-dengar nih katanya Kak Anah ini membuka setiap Jumat itu gratis apa gimana? Iya, alhamdulillah. Bersyarat atau gimana nih? Ya, alhamdulillah Geria Bekam ini walaupun masih merintis ya Kak, mohon doanya juga gitu ya kepada teman-teman yang sedang menonton gitu ya. Memang di Geria Bekam Anak itu setiap hari Jumat menggratiskan, saat ini masih terbatas ya karena memang masih belum banyak yang membekam, hanya Anak sendiri gitu. Jadi baru satu. Jadi setiap hari Jumat itu satu pasien digratiskan gitu dengan syarat gitu ya. Yang benar-benar membutuhkan bekam dan yang memang keadaannya yang belum mampu Iya. gitu. Boleh dibagikan nggak, di-share kira-kira berapa nominalnya? Oh, Masya Allah. Ya, sebenarnya sih itu Tidak dipatok. ya, jadi tetap gitu ya, ada kalau untuk secara umumnya itu mungkin ya 100K, tapi untuk di kalangan mahasiswa itu 65K. Gitu. Beda, kalau mahasiswa itu aku merasakan sendiri Kak. Iya gitu. ya. Kita mahasiswa, kita pernah Kak Ana pernah jadi mahasiswa gitu kan ya. Jadi kondisi keuangan tuh tau lah ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran alat bekam tuh seperti apa gitu. Boleh diperlihatkan nih. Boleh ya. Boleh ya. Boleh ya, Masya Allah. Tapi ini bukan bermaksud untuk promosi merek ya. Alatnya saja gitu. Alatnya kan saja ya. sebagai contoh saja mungkin ya. Ini Kak. Buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih cara bukanya? Oh, gampang ternyata. Oke, di sini satu-satu deh. Ini apa namanya, cupnya? Cup ya. Cup ini untuk menampung darahnya ya. Ambil. Terus di sini ada jarum ya. Dan jarum ini nggak boleh berbarengan ya, Kak? Iya, satu harus satu. Harus diganti ya. Ganti-ganti Karena pastinya. kita juga khawatir ada yang punya Infeksi, penyakit, infeksi menular. atau HIV gitu ya. Alhamdulillah. Ada apa lagi? Di sini ada minyak zaitun. Minyak zaitun ini untuk menetralisir atau apa? Iya, jadi sebelum dibekam langsung tuh ya Kak, jadi ada pijat urutnya gitu. Oh gitu, dia relaksasi. Bonus relaksasi. Relaksasi, Masya Allah. Kayaknya saya harus nyoba. Boleh. Apa dibekam sama Kak Ana Wajib. ya. Biasa, saya pernah merasakan bekam dan itu Masya Allah enak banget. Apalagi ketika kita sedang merasakan kondisi badan yang Pegel-pegel gitu ya. pegel-pegel, tidak baik-baik saja gitu Masya kan ya. Allah.
ketika setelah dibekam tuh emang enteng. Nah, jadi secara tidak langsung ini testimoni teman-teman. Masya Allah. Iya. Gimana Kak yang udah Iya. pernah dibekam? Alhamdulillah enteng, ringan. Jadi memang sunnah Rasul itu tidak sembarangan sunnah ya. Jadi memang banyak khasiatnya gitu ya. Nah, ini juga katanya ini tadi minyak zaitun ya. Iya. Untuk menetralisir, untuk relaksasi, dan bisa diganti juga dengan apa nih Kak? Minyak but-but bisa, Minyak but-but, minyak kelapa bisa. Minyak kelapa, intinya yang licin-licin lah yang ya. herbal lah. Ya yang herbal lah ya. Nah ini apa ini, ada semprot-semprotan Nah, di sini? ini itu alkohol sebenarnya wadahnya itu besar ke aslinya, cuman sengaja Supaya gampang dibawa-bawa. gampang di bawah. Alkohol untuk supaya nggak infeksi. Membersihkan alat-alatnya sebelum digunakan. Iya. Gitu. Tetap harus steril ya Kak. Steril. Udah nih habis. Nah, ini ada sama. tempat. Oh iya benar. Itu buat, aduh, bukan nembak ya Kak? Bukan, ini untuk menyedot ya Kak. Ini contohnya. Iya. Ini untuk pompanya. Oh lagi nih. Nanti ditarik. Iya lumayan ketarik ya. Jadi itu si darah tuh langsung keluar, darah kotornya. Ini ada. Oh iya, ini juga ada. Aduh kebalik. Pen jarum buat di. Iya, ini dipasang. Waduh loncat. Dipasang, pokoknya diganti setiap kali pasien ya. Betul. Nggak boleh berbarengan ya. Kita tetap harus menjaga kesehatan juga. Betul. Jangan sampai setelah dibekam malah tambah sakit, tambah penyakitnya. Aduh, lebih iya, bahaya. Jangan ya. Kita harus apa ya, memperhatikan. Iya, Memperhatikan kebersihannya, steril, aman, kesehatan. nyaman. Oh iya. Masya Allah. Ini udah berlangsung berapa lama nih Kak? Sebenarnya kalau belajarnya sendiri ya Kak, jadi sebelum pelatihan itu udah 1 tahun ya, karena yang itu pas Setahun udah ya? bulan puasa soalnya. Jadi memang kita belajar dulu gitu ya sama salah satu orang. Ikut pelatihan untuk meresmikan dapat sertifikatnya. Iya, jadi kita juga membuka geria bekam itu ya, tempat bekam itu tidak sembarangan, harus bersertifikasi gitu ya, supaya tidak ilegal dan terjamin gitu ya. Insya Allah sudah punya ilmunya, kita juga walaupun katanya bekam itu gampang ya, tinggal nusuk-nusuk aja. Iya, gitu. tapi harus tahu ilmunya, titik-titiknya Tapi, Kak. Kayak misalkan sakit paru-paru di mana letaknya, gitu itu ada titik-titiknya Kak. Oh gitu, iya. Soalnya iya sih, kadang bekam tuh rata-rata di punggung ya Kak. Iya, betul. Di punggung, terus kadang pernah lihat juga ada yang di kaki, bahkan di wajah loh Iya, teman-teman. di wajah, Masya Allah. Di wajah gitu, tapi itu lagi-lagi kita harus mengetahui titik-titiknya supaya tidak salah ya. Iya, Supaya kita menginginkan sembuh, beneran sembuh gitu kan ya. amin, Insya Allah. Nah, Kak Anah juga kan menerima panggilan ya, panggilan. Panggilan untuk berbekam ya Kak. Panggilan berbekam ya, jangan salah. Jadi Iya. karena alat bekamnya ini Saya dibawa. iya, enak buat dibawa yang enggak gede gitu kan ya. Ya, jadi buat teman-teman yang mau berbekam silakan panggil Kak Anah ya, boleh gitu kan ya. Khusus daerah Cilegon Serang Kak. Cilegon Serang, Ya. Wong Serang kudu bekam. Ya, wajib. Wong Banten. Wajib ya, apalagi di hari Jumat buat Ya. teman-teman yang belum mampu gitu teman Ya, yang boleh. ingin merasakan gitu, boleh gitu. Apalagi mahasiswa dapat diskon tuh. Oh, Masya Allah. Boleh mahasiswa UIN serbu Iya. bekam. Jadi semua kalangan bisa merasakan bekam, Harus. insya Allah. Harus cobain, emang enak Iya. sih, emang enak. Kakak sendiri udah berapa kali untuk dibekam? Alhamdulillah udah 3 kali Ya, ada lah Masya ya, Allah. 3 kali ada. Tapi udah lama nih, udah lama nggak bekam lagi Wah. gitu. Waduh, jangan-jangan jadi korban nih nanti dibekamin nih, waduh. Harus nanti Taif harus merasakan dibekam. Oke, udah ngomong panjang lebar, sebetulnya Kak Anah ini termotivasi buka usaha bekam ini dari mana? Oke, yang pertama, Wih, tidak berarti berdua ya, Mam. banyak. banyak Banyak. motivasi semangat untuk berbekam ya Kak. Yang pertama memang melihat keadaan sekarang tuh kayak udah tertimbun sejarah gitu. Oke. Terus yang kedua itu memang yang sering Ana lihat tuh kayak bekam tuh buat Ikhwan aja gitu, buat kalangan di mahasiswa kok kayaknya belum ada. Iya. Mungkin ananya aja emang yang belum tahu mungkin ya di saat itu. Terus yang ketiga itu memang keadaan waktu itu keadaan orang tua sakit, jadi
Ana mikir sendiri kalau misalkan suatu saat ketika sudah berumah tangga gitu ya dan mengalami sakit yang urgent tiba-tiba saya sendiri tidak bisa menangani seperti apa gitu. Berarti harus ada penanganan pertama Ya, gitu. minimal satu rumah tuh ada satu orang yang bisa. Betul, gitu. betul, Masya Allah, itulah motivasinya ya. Dan hasil dari berbekam ini sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau masalah itu mah ya Relatif ya sebetulnya. relatif ya, selagi bisa untuk mandiri dan bisa berbagi pun itu udah alhamdulillah banget gitu. Masya Allah ya, ternyata memang Kak Ana ini menginspirasi. Oke deh, harapan Kak Ana deh, untuk teman-teman dulu deh. Dari Kak Ana untuk teman-teman kayak gimana, nanti harapan keduanya untuk Kak Ana sendiri. Masya Allah ya, untuk harapan teman-teman umum kali ya, bisa merasakan semua berbekam. Kenapa di Geria Bekam Ana itu mengadakan Jumat gratis bekam? Karena biar merasakan bagi orang-orang yang benar pengen banget bekam dengan alasan yang tidak tidak ada dana, ya itu nggak apa-apa, datang aja gitu. Karena memang motivasi Geria Bekam Ana itu bukan untuk mencari keuntungan semata gitu ya, melainkan memang sambil berdakwah gitu. Karena memang Kak dulu sebelum terjun ke bekam rasanya ingin banget ketika seorang mahasiswa bisa mencari uang sendiri, namun kita bisa melakukan ini dan itu kondisional gitu, dan bisa berdakwah, bisa melakukan sosialisasi yang lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah Allah mempertemukan bekam gitu ya. Karena waktunya kondisional, sedangkan kita waktunya terbagi-bagi ya. Waktu itu sebagai mahasiswa mungkin gitu ya. Iya. Terus yang kedua tadi, yang pertama ya, jadi kalau harapan buat sendiri ya. Mohon doanya semoga punya klinik sendiri, cepat terbangun gitu ya, diberi jalan kemudahan sehingga ketika membuka Jumat gratis bekam itu ya bukan hanya satu orang tetapi banyak orang gitu. Jadi bisa benar-benar merata gitu ya, warga Banten bisa merasakan bekam. Amin ya, Doakan. amin. Dan mungkin nanti semoga bisa buka cabang ya. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Oke, cara bekam itu kayak gimana sih Kak? Boleh gak? Umumnya aja deh, umumnya. Oke, anak kasih contoh satu ya. Kebetulan kemarin sore di bekam bagian sini. Ini ini baik titik bagian antara ibu jari dan telunjuk ini untuk merelaksasikan bagian jari-jari yang suka kesemutan Kak. Saya kayaknya nggak pernah kesemutan di jari-jari karena masih muda. Ini jadi langsung praktek nih Kak. Ya boleh. Oke. Coba nih ya, dicoba aja, tapi nggak boleh ditusuk kali ya, maksudnya. Ya mungkin ini aja gambaran bagian bekam kering aja ya. Iya, nah bekam kering. Jadi kita tuh ada bekam kering dan bekam basah gitu ya Kak? Iya, betul. Kalau bekam kering itu tanpa mengeluarkan darah. Kalau bekam basah itu ditusuk dan mengeluarkan darah gitu. Tapi sebetulnya lebih maksimal yang bekam basah. Karena sunnah Rasul di bekam basah itu. Dan dulu juga itu sebetulnya, kalau dulu mungkin ini sebenarnya pakainya ini secara umum aja sebenarnya lebih ininya tuh harus menggunakan ini Kak, pakai kebersihan, pakai sarung tangan gitu. Ini mencontohkan saja gitu ya. Jadi ya biasa ya, yang pertama sebenarnya kalau di tubuh itu kebanyakan pada ketagihan Kak pas di pijitnya. Ini contoh aja bagian tangan ya. Enak loh. Awas ketiduran, karena memang banyak Kak pasien yang ketiduran. Iya, kadang ngantuk. Karena relax gitu ya, ngantuk emang iya sih. Pernah merasakan gitu ya, emang karena saking relaxnya ngantuk gitu. Ya, jadi nyaman untuk tidur gitu. Nah, jadi bagian sini dibantu dengan memegang ini kakak. Oh gitu. Lalu kita harus pegang sesuatu ya kalau ya, karena itu membantu juga. Yang kencang aja megangnya Kak. Oh gitu. Oh iya. Jadi si daging itu keluar gitu ya. Nah, sini. Itu baru bekam kering aja, belum ditusuk. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman loncat. Iya. Jadi itulah contoh simpelnya ya berbekam itu. Jadi kalau nggak salah kalau bekam basah itu sampai darahnya tuntas ya Kak? Ya, sampai berhenti keluarnya. Biasanya rata-rata durasinya itu kalau punggung nih kan banyak tuh, misal dari atas sampai bawah ya. Betul. Durasi berbekam tuh berapa menit? Ya, kalau durasi keseluruhannya 1-2 jam Kak. Kalau per kopnya gitu, kayak misalkan kop kering dulu gitu ya, itu 3 menit baru kita lepas, baru kita mulai ditusuk gitu ya. Baru setelah itu nunggu sampai dari itu benar-benar berhenti, baru kita ambil darahnya.
Itu Kak Ana ini biasa sehari sanggup melayani berapa orang? Melayani berbekam ya? Melayani berbekam, ya pernah sih ya, 5-7 orang lah. Pernah paling banyak berapa? 8. 8, Masya Allah. Saya sedikit tahu ya tentang berbekam itu capek loh ngebekam itu. Tapi mungkin kalau kita tahu ilmunya mungkin apalagi hobi gitu ya. Apalagi hobi mungkin itu jadi ringan dan nggak capek lah ya. Jadi senang justru Kak, jadi bahagia tersendiri gitu. Iya betul. Apalagi orangnya jadi sehat, relax gitu, fresh gitu ya. Betul. Jadi kitanya juga ikut seneng gitu. Iya. Nah Iya. kalau Kak Ana sendiri itu kan suka ngebekamin orang nih. Iya, iya. Kadang suka nyari nggak sih orang yang bisa bekam juga karena kadang kan capek ya. Betul, kita juga manusia ya, tentu butuh juga dong gitu. Nggak Iya. mungkin ngebekamin orang kitanya tidak dibekam ya. Saya sendiri pun alhamdulillah dirutinin gitu ya, tapi kalau kayak misalkan bagian wajah, tangan dan kaki itu bisa bekam sendiri, namun kalau bagian punggung nggak mungkin dong kita bekam sendiri kan. Nah itu juga butuh orang lain gitu. Nah sedikit baca-baca gitu ya kemarin tuh bekam dulu tuh jadi pakai gelas terus pakai yang Api. dipanasin gitu ya Kak? Pakai Bisa pakai api gitu ya. Proses sejarah memang perkembangan zaman ya Iya, Kak. Sekarang kan perkembangan sudah zaman. makin canggih gitu. Iya. Bisa dengan cara disayat juga gitu. Serem juga ya Iya. sebetulnya. Sekarang mah sudah nggak serem sih Kak. Iya. Karena udah pakai jarum gitu. Iya, jadi udah alat-alatnya pun udah modern ya, kayak tadi penyedotnya pun udah cakep loh. udah bagus. Dulu masih memerlukan api ya. Iya, api untuk pakai gelas. penyedotnya. Ya seperti itu. Iya, Masya Allah banget ya. Jadi teman-teman bekam itu sunnah ya, Sunnah Rasul yang ada dianjurkan. sunnahnya juga ya, ada hadisnya. Ada Bekam fasdu gitu. Mungkin fasdu lebih asing lagi, tapi ini khusus bekam aja karena bekam ini yang mungkin bisa dibilang simpel ya. Iya. Simpel. Kalau fasdu mungkin sakitnya lebih ini Kak, lebih lama ya, gitu. Jadi juga kalau prosesnya agak ribet kan ya. iya, kalau bekam ini simpel dan kita bisa langsung beraktivitas ya Kak. Betul bisa apa ya, memang langsung kerasa gitu efeknya gitu. Tidak menjadikan kita lemes mungkin Enggak. udah bahkan fresh ya. Ya, yang penting setelah berbekam itu kalau lagi nggak puasa minum madu ataupun teh hangat manis gitu. Insya Allah udah bisa aktivitas langsung Gitu. Ya jadi apalagi nih teman-teman yang anak milenial mungkin Wah, yang masih wajibun. wajibun, yang masih banyak belum tahu gitu kan ya. Ternyata enak banget berbekam itu, harus dirutinin gitu kan ya. Apalagi kalau punya sanak saudara yang bisa ya, Masya bisa Allah, saling saling membantu, bekam. saling bekam ya. Kalau misalkan nggak ada bisa cari terdekat, tempat bekam terdekat gitu. Insya Allah lah ya. Dan alat-alatnya pun sudah banyak ya, sudah Banyak banget sekarang dijual di gitu. toko-tokonya. Mungkin tinggal pilih aja yang terbaik gitu ya. Ya, Nah, terbaik dan terawet, nyaman. Iya benar-benar karena memang kualitas produk itu beda-beda ya Kak. Betul, banyak produknya. Kalau Kakak nih bawa sedikit buku apa itu ya kalau boleh tahu? Itu kayaknya buku ininya ya. Ini buku materi bekamnya Kak. Oh, buku Jadi, materi bekam. Jadi memang bekam itu ada materi-materinya ya Kak. Ada titik-titiknya gitu. Oh, ternyata banyak apa? Dalil-dalilnya. Ya, tentang banyak bekam. hadis-hadisnya gitu ya. Di sini ada hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, terus tata caranya ya Kak. Dari mulai sejarah Oh, gitu sejarahnya kan. Terus ada. bagian titik bagian mana nih, misalkan penyakitnya dia ada masalah di lambung, jadi nggak sembarangan asal ngambil darah Kak. Ada bagian-bagiannya juga, harus bisa pinter merabanya Oh, gitu. gitu. Jadi kayak misalkan menentukan titik ginjal gitu ya, itu ada caranya, itu menentukan tangan belakang. Jadi ada apa ya, ada strateginya gitu. Kalau Kak Ana tahu sedikit tentang sejarahnya itu seperti apa memang bekam? Ya, jadi memang kalau bekam itu kan sudah ada di zaman Rasulullah sendiri ya. Rasulullah kan pernah melakukan bekam sendiri Iya. gitu. Terus perkembangan zaman akhirnya ya alat-alat juga sudah modern gitu ya, dan ya sampai sekarang udah berkembang. Iya ya, Masya Allah. Ini bukunya nggak terlalu tebal ya, tapi isinya berkualitas ya. Ya, insya Allah. Oh iya, di sini banyak titik-titik.
ada yang di sini ya Kak ya. Ya itu untuk realisasi aja. bagian. Sebenarnya kalau di telapak tangan tidak ada titik buat dibekap Kak, karena memang saraf-sarafnya sangat halus, jadi sangat berbahaya kalau dibekap. Oh seperti itu. Oh di kepala ada ya Kak? Kepala ada, jadi buat para penghafal Quran ini wajibun banget karena ada titik-titik untuk mengingat Kak, daya ingat kembali. Iya, jadi di kepala itu ada berapa titik ya? Ada 4-an di sini. Jadi untuk salah satunya itu fungsinya untuk daya ingatnya itu kuat gitu. Insya Allah ya. Repot gak sih ngebekam kepala kan ada rambutnya gitu. Ya anak sendiri pernah gitu ya, Mungkin dibekam di bagian dibotak. kepala gitu. Iya, ya pastinya dibotak, kalau nggak dibotak gitu. susah ya, ada rambut. Iya nariknya susah ya. Iya, narik darahnya ya. itu benar-benar enak banget di kepala. Di leher sini ya. Di leher ya sih kebanyakan di punggung sih. Iya, berat ya megang mikul amanah. Masya Allah. Itu beda lagi. Beda lagi ya. Beda lagi. Ini buku keampuhan berbekam ya, banyak sekali khasiatnya. Masya Allah, terima kasih Kak Ana ya sudah membersamai kami, sudah berbagi tentang bekam itu seperti apa. Ternyata Kak Ana ini anak milenial tapi berani loh membuka bisnis ya, membuka usaha gitu ya, membuka usaha yang memang membangkitkan pada zaman Rasul Iya, gitu ya. sejarah. Menghidupkan kembali kembali sunnah-sunnah Rasul, betul sekali gitu. Jadi kita jangan tinggalkan ya sunnah Rasul, harus tetap dijalankan karena sunnah itu kan kita mendapatkan pahala ya Kak. Jadi kita ikhtiar mengobati dan kita dapat pahalanya Kak. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya Kak. Ya, dan insya Allah kehidupan kita juga jadi berkah ya Kak, kalau insya kita Allah. selalu ininya tujuannya ke Allah gitu. Iya, Insya pasti. Allah, ya. Ya mungkin itu aja ya, sharing-sharing tentang Bunyai hari ini dengan narasumber Kak Ana. Masya Allah sekali ya. Jadi teman-teman yang belum coba berbekam ya, belum mencoba sekalipun gitu, memang awalnya takut sih, saya pernah mengalami gitu. Emang sakit enggak gitu, ternyata enggak gitu, ternyata hanya ketakutan saja gitu. Iya betul. Sekarang aku mau nanya sesuatu nih sama kakak, boleh ya? Apa tuh? Nah tadi kan kakak bilang awalnya takut ya. Nah waktu kakak sendiri memberanikan diri untuk bekam itu kayak gimana? Kan awalnya memang saat ini kan banyak ya pasien yang mau bekam karena tapi belum takut sama sekali merasakan nih Kak, jadi takut, sakit. Nah kakak sendiri akhirnya memberanikan diri itu bagaimana gitu? Iya, karena mendengar orang-orang yang sudah pernah berbekam katanya ringan gitu, setelah berbekam tuh enteng gitu. Jadi memberanikan diri, mencoba menghilangkan rasa takut apa iya gitu, dan akhirnya rasa takut itu kalah gitu dengan rasa penasaran gitu. Iya, jadi alhamdulillah ternyata terbukti gitu kan ya, Masya Allah gitu. Ternyata sunnah Rasul itu memang tidak salah gitu ya, untuk kehidupan kita, untuk panduan hidup kita, mulai dari kesehatan, mulai dari semuanya, kebaikan hidup ya, kegiatan aktivitas kita sehari-hari semuanya, betul banget. Oke, mungkin itu saja, sudah cukup lama ya kita berbincang-bincang ya. Terima kasih Kak Ana sudah mau sharing-sharing, berbagi di Rumah Inspiratif. Semoga kita bisa ketemu kembali ya Kak. Amin. Jangan lupa bantu follow IG. Oh boleh, bantu follow IG di Geria Bekam Ana. Boleh. Apalagi khususnya orang Serang dan orang Cilegon ya Kak. Betul. Oke, mungkin itu saja. Saya Ip Muafikoh dan narasumber kita Suana. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.